warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, disipannya apakah ada sampah? Tolong dibuang terlebih dahulu dan rapikan tempat duduknya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kedua kelasnya. Silakan dipimpin doanya. Agar teman-teman sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama yang berbeda masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, di sini apakah ada yang ingat materi minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ya, kepada Sefni, dipersilakan. Terima kasih, Bu. Minggu kemarin itu kita membahas tentang kebijakan fiskal, yang mana kebijakan fiskal ini adalah kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui pendapatan dan belanja negara. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh teman kalian. Beri apresiasi dahulu ke teman kalian. Jadi minggu lalu kita mempelajari tentang kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kebijakan ekonomi. Meskipun keduanya termasuk kebijakan pemerintah, tetapi penerapannya berbeda satu sama lainnya. Selanjutnya, Ibu sudah menyiapkan satu video yang akan ditayangkan. Silakan kalian menyimak terlebih dahulu video yang akan ditayangkan dan mencatat poin-poin penting dari video tersebut.
Nah, dari video yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada yang mau menyampaikan kepada Ibu apa poin-poin penting dari video tersebut? Ya, kepada Mega, silakan. Jadi video tersebut menjelaskan tentang kebijakan ekonomi yang baik dapat menghasilkan stabilitas ekonomi, mengurangi pengangguran, mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh teman kalian. Beri apresiasi dulu untuk teman kalian. Jadi dari video tersebut menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi itu adalah meningkatkan sebuah pertumbuhan ekonomi dan dan pengangguran dan defisit anggaran. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Jadi, kebijakan ekonomi adalah tindakan atau strategi yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini dapat mencakup pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seperti stabilitas harga, tingkat pengangguran yang rendah, distribusi pendapatan yang merata, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada jenis kebijakan ekonomi. Jenis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara pemerintah, tetapi menggunakan kebijakan ini melalui pajak. Untuk kepada Rahel, diperhatikan dulu. Dan belanja negara untuk merangsang atau menahan laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan tujuan menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Nah, yang ketiga yaitu kebijakan perdagangan, yaitu kebijakan yang mengatur ekspor dan impor barang dan jasa seperti pemberlakuan tarif atau kuota yang bertujuan melindungi industri dalam negeri dan menjaga neraca perdagangan. Yang keempat yaitu kebijakan industri, yaitu yang difokuskan pada pengembangan sektor-sektor strategis dalam perekonomian, biasanya dengan memberikan insentif atau kemudahan investasi. Selanjutnya yaitu ada macam-macam kebijakan ekonomi. Nah, macam-macam ini terdiri dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, dalam kebijakan moneter ini yaitu kebijakan pasar terbuka adalah salah satu instrumen kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Sentral suatu negara dengan tujuan menekan laju inflasi. Inflasi sendiri merupakan kondisi naiknya harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada pajak tax policy. Itu adalah kebijakan fiskal, merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan berupa perencanaan program-program maupun keputusan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan optimalitas penerimaan pajak. Dan ada pun yang terakhir yaitu pengeluaran atau expenditure policy, adalah kebijakan pengeluaran anggaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu sudah menyiapkan sebuah games. Nah, di dalam games ini terdapat 2 soal pilihan ganda. Apakah kalian sudah siap untuk bermain? Sudah. Kita mulai ya. Nah, ini soal yang pertama. Apakah ada yang bisa menjawabnya?
Bu, ya, pada jawabannya C. C ya. Kita kunci jawabannya. Soal yang kedua. Ada nggak yang bisa menjawabnya? Ya, kepada Sandi. C. C ya? Iya. Ya udah, kita kunci ya jawabannya. Baiklah. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan materi hari ini? Ya, kepada Adrian, dipersilakan. Jadi kesimpulannya yaitu instrumen kebijakan ekonomi merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mempengaruhi perekonomian guna mencapai tujuan tertentu seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, pengurangan pengangguran, dan pemerataan pendapatan. Instrumen ini terbagi menjadi beberapa jenis utama, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta kebijakan mikroekonomi dan regulasi. Mungkin itu saja, Bu, kesimpulannya. Ya, terima kasih kepada Adelia. Jadi kesimpulan hari ini yaitu kebijakan adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian seperti kebijakan moneter mengatur uang dan suku bunga dan kebijakan fiskal mengatur pajak dan pengeluaran negara. Tujuannya untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Nah, untuk tugasnya silakan kalian membuat satu kelompok yaitu terdiri dari 5 orang. Apakah kalian mengerti? Ngerti, Bu. Silakan kalian membuatnya. Untuk tugasnya Ibu akan kirimkan ke WhatsApp grup kita ya untuk pertemuan hari ini. Iya, Bu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.